Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayahnya. Kita dapat melanjutkan kajian online, dan pada malam hari ini kita kembali akan membahas kitab dari Fiqhul Usrah, fikih berkeluarga, yang kita ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar dalam pembahasan Kitabun Nikah wat Talaq. Nah, di pertemuan sebelumnya kita masih di bab yang pertama, yaitu bab tentang masalah nikah, dan kita telah sampai pada masalah yang ketujuh, dan ini masalah yang terakhir dari bab yang pertama ini, yaitu terkait dengan al-muharramat fin nikah, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi atau yang menjadi mahram kita. Di mana telah kita jelaskan bersama bahwa al-muharramat fin nikah, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu ada dua, terbagi menjadi dua. Ada yang diharamkan dinikahi mu'abbadan, selama-lamanya, dan ada wanita yang haram dinikahi tapi dibatasi dengan waktu. Ya, dibatasi dengan waktu. Artinya ketika suatu saat atau suatu keadaan bisa menjadi halal untuk dinikahi. Nah, maka telah kita sebutkan jenis yang pertama, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, dan pengarang menyebutkan ada 14 orang wanita, ya, di mana dari 14 tersebut dibagi lagi 7 orang wanita dari jalur nasab, dari nasab, dan 7 lagi karena satu sebab. Karena satu sebab. Nah, adapun yang pertama, ya, terkait dengan al-muharramat bil qarabah, wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab kekerabatan. Nah, ini sudah kita bahas, ya, di mana disebutkan ada 7, ya, oleh pengarang di sini. Yang pertama al-um, ya, ibu, dan seterusnya ke atas. Kemudian al-bint, ya, anak perempuan, dan seterusnya ke bawah, cucu perempuan, ya. Demikian pula al-ukhtus syaqiqah, ya, saudara atau saudari sekandung, ini juga haram dinikahi menjadi mahram kita. Demikian pula saudari sebapak dan saudari seibu. Kemudian siapa yang menjadi keponakan kita, baik keponakan dari saudara kandung atau saudari kandung, ya, sebapak ataupun seibu. Nah, ya, kemudian yang keenam al-amah, yang merupakan bibi kita, bibi dari jalur bapak kita. Nah, ini haram untuk dinikahi dan menjadi mahram kita. Kemudian yang ketujuh adalah al-khalah, bibi dari jalur ibu kita. Nah, maka mereka ini haram untuk dinikahi, ya, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Nah, adapun mahram, ya, wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab musaharah, pernikahan, ya, maka disebutkan beberapa orang. Yang pertama adalah istrinya bapak, ya,
kemudian istrinya anak kita atau menantu, kemudian ummu zaujah, mertua, ya, ibunya istri kita, kemudian bintu zaujah, anak perempuan dari istri atau diistilahkan dengan robibah, anak tiri. Naam. Dan yang kelima, kemarin kita singgung terakhir, yaitu wanita yang diharamkan, para wanita yang haram bagi mereka untuk menikahi laki-laki. Yang pertama, zauju ummiha, haram dia untuk menikahi suami dari ibunya, ya, suami ibunya, yakni bapak tirinya. Kemudian wa zauju bintiha, ya, wa zauju bintiha, suami dari anak perempuannya atau menantunya, ya. Wa ibnu zaujiha, anak dari suaminya, ya, misalnya dia punya anak tiri, naam, ini juga haram untuk dinikahi. Wa abu zaujiha, dan bapak suaminya atau mertua laki-lakinya. Ini, ya, seorang wanita haram menikahi laki-laki yang tadi kita sebutkan. Kemudian para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka kita langsung masuk kepada jenis yang ketiga, ya, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, yaitu karena sebab susuan. Jadi kalau tadi yang pertama karena sebab kekerabatan, yang kedua karena sebab pernikahan, dan yang ketiga ini karena sebab, ya, susuan, karena sebab susuan. Nah, ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan bahwa saudara atau mahram dikarenakan susuan itu ada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ya, seseorang bisa menjadi saudara susuannya dan menjadi mahram bagi dia kalau dia menyusu sebanyak 5 kali susuan. Ini yang memahramkan. Makanya disebutkan, ya, khamsu radha'at yuharrimna, bahwa 5 kali susuan itu yang memahramkan. Kalau hanya sekali menyusui, ini belum teranggap. 2 kali menyusui belum teranggap. Nanti 5 kali menyusui baru teranggap sebagai susuan. Ya. Dan itu pun disyaratkan juga dengan syarat yang lain, yakni wanita yang menyusu sehingga teranggap sebagai mahram karena susuan, manakala dia menyusu dan dia berada di usia masih menyusui, yaitu 2 tahun ke bawah. Artinya kalau dia menyusu sementara dia sudah dewasa atau sudah mumayyiz, sudah umur 7 tahun misalnya, ya, atau di bawah itu, yang jelas, ya, kalau di atas 2 tahun maka itu tidak teranggap. Yang teranggap adalah 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Nah, ini syarat yang disebutkan oleh para ulama. Kalau terpenuhi syarat ini, maka sah menjadi mahram karena susuan. Siapa saja mereka? Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Kata beliau, kata pengarang di sini, ya, yuharramu birradha' sab'u niswatin. Ya, diharamkan karena sebab susuan, ini menjadi mahram karena sebab susuan 7 orang wanita. Sab'u niswatin, 7 orang wanita. Ini perlu kita perhatikan. Ya. Dzakaral Qur'anul Karim minhunna ithnataini. Al-Qur'an menyebutkan 2 orang wanita, wa alhaqatis sunnatu bihinna khamsan. Dan sunnah, ya, menambahkan lagi 5 orang wanita, sehingga semuanya ada 7 orang. 2 orang disebutkan dalam Quran dan 5 orang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama kita bahas, ya, al-muharramat bil Qur'anil Karim. Wanita-wanita yang menjadi mahram karena susuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu 2 orang wanita. Nah, ini dalilnya disebutkan dalam Quran. Yang pertama, al-ummu birradha, ibu susuan kita. Jadi kalau kita pernah menyusu dengan ibu, seorang ibu, asalnya dia bukan siapa-siapa kita, tapi kita menyusu dengan dia. Naam, 5 kali susuan.
dan kita berada dalam usia menyusui 2 tahun ke bawah. Nah, maka ibu ini menjadi mahram kita, tidak boleh untuk dinikahi tentu saja. Dia menjadi mahram kita. Nah, kata beliau, wahiyal mar'atul lati arda'atka, yaitu wanita yang menyusui dirimu. Ya, wa yulhaqu biha ummuha. Nah, sama demikian pula ya, tergolong di dalam hal ini ibunya, ibu susuan kita. Jadi kalau ibu susuan kita punya ibu, nah itu juga menjadi mahram kita. Nah, wa ummiha, demikian pula ibu dari ibu susuan kita. Ya, neneknya dia, nenek dari ibu susuan kita juga menjadi mahram. Wa ummu abiha, atau ibu ya dari bapak ibu susuan kita. Ini ibu susuan kita punya bapak, bapaknya itu punya ibu, neneknya juga, tapi nenek dari jalur bapaknya. Nah, ini juga menjadi mahram. Jadi ibunya ya, kemudian ibu susuan itu menjadi mahram ya, ibunya ibu susuan menjadi mahram, neneknya ibu susuan juga menjadi mahram. Ini jenis yang pertama. Yang kedua ya, yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an selain ibu susuan yang menjadi mahram adalah al-ukhtu birradha', saudari susuan. Ya, saudari susuan. Apa maksudnya saudari susuan? Wahiyallati radha'at min ummika, yaitu seorang wanita yang dia menyusu dari ibumu, ya. Seorang wanita yang menyusu dari ibu kita. Ada orang wanita lain, ya, bukan dari keluarga kita, tapi dia pernah menyusu dengan ibu kita. Susuannya sudah sebanyak 5 kali atau bahkan lebih, dan dia masih berada di usia susuan 2 tahun ke bawah. Nah, maka ketika dia lakukan hal tersebut, maka perempuan ini menjadi saudari susuan kita. Au radha'ta min ummiha, atau sebaliknya, kita yang menyusu dengan ibunya dia. Ya, jadi ada seorang ibu ya, kita menyusu dengan dia, dan ibu ini, ibu susuan kita ini punya anak perempuan. Nah, maka anak perempuannya menjadi saudara susuan kita, menjadi saudari susuan kita. Au radha'ta anta wa hiya min imra'atin wahidah, atau misalnya ya, kita dengan seorang wanita menyusu dengan wanita yang sama. Yang wanita ini bukan ibunya wanita itu, bukan juga ibunya kita, tapi wanita yang lain. Nah, tapi karena kita menyusu dengan wanita yang sama, maka menjadi mahram, menjadi saudari juga, menjadi saudari susuan. Jelas ini? Naam. Au radha'ta min zaujati abiha, atau engkau ya menyusui dari istri bapaknya, ya. Dari istri bapaknya. Naam. Ini juga menjadi mahramnya. Au radha'at hiya min zaujati abika, atau wanita tersebut menyusu dari istri bapakmu, ya. Dari istri bapakmu. Nah, ini misalnya bapak kita ya punya istri lain selain ibu kita. Nah, maka tatkala wanita ini menyusu dengan ya ibu tiri kita, berarti kan ibu tiri kita, ya, karena dia adalah ibu dari suami, dari bapak kita, apa namanya, bapak kita punya istri yang lain selain ibu kita. Nah, wanita ini menyusu dengan wanita tersebut yang merupakan istri kedua dari bapak kita misalnya, ya, maka itu pun menjadi saudari susuan kita. Mana dalilnya? Ya, dalilnya bahwa ibu susuan dan saudari susuan menjadi mahram adalah firman Allah Ta'ala liqaulihi ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 23. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Kata Allah, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian adalah mahram kalian. Demikian pula saudari-saudari kalian sepersusuan. Ini juga mahram kalian. Ini dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ibu susuan mahram, demikian pula saudari susuan adalah mahram. Adapun 5 yang tersisa, ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, di sini kata pengarang ba al-muharramat bis sunnatil mutahharah. Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena sebab susuan, mahram karena susuan, yang dijelaskan dalam sunnah al-mutahharah dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 orang wanita. Yang pertama, bintul akh minar radha. Bintul akh minar radha. Anak perempuan saudara laki-laki sepersusuan. Ya, maksudnya apa? Ya, ada saudara sesusuan kita, laki-laki. Ya, karena kita dengan dia menyusu dengan wanita yang sama. Ya. Maka anak perempuan dari saudara sesusuan kita itu mahram kita. Ya, istilahnya ya mirip dengan keponakan kita, sama saja dengan keponakan kita itu. Karena kan kita dengan laki-laki tersebut saudara. Saudara, ya, saudara walaupun bukan saudara sekandung tapi saudara sesusuan. Nah, anak perempuan saudara sesusuan kita itu adalah mahram kita, tidak boleh untuk dinikahi. Nah, yang kedua, bintul ukhti minar radha. Anak perempuan dari saudari sesusuan. Ya, saudari sesusuan kan haram dinikahi. Demikian pula anak dari saudari sesusuan kita itu. Ya, anak saudari sesusuan kita itu juga adalah mahram kita, tidak boleh untuk dinikahi. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ammatu minar radha. Ya. Bibi sesusuan. Bibi sesusuan. Bagaimana bibi sesusuan? Wahiyallati radha'at ma'a abika. Yaitu seorang wanita yang dia menyusu bersama dengan bapakmu. Yani bapak kita dan wanita itu saudara sesusuan. Nah, maka wanita tersebut menjadi bibi kita. Bukan bibi kandung, tapi bibi sepersusuan. Karena dia dan bapak kita menyusu dengan wanita yang sama. Nah, ini namanya bibi susuan. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, al-khalatu minar radha. Ini bibi juga, tapi bibi dari pihak ibu, dari arah ibu. Khalah minar radha, bibi sepersusuan. Bibi yang merupakan dari jalur ibu. Wahiyallati radha'at ma ummika, yaitu wanita yang menyusui bersama ibumu. Wanita yang menyusui bersama ibumu. Jadi kita punya ibu, kemudian ibu kita ini bersaudara, ya, sususuan dengan seorang wanita. Nah, wanita tersebut menjadi bibi kita, ya, bibi kita sesusuan. Ya, namanya khalati, bukan bibi kandung, ya, tapi bibi sepersusuan. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, al-bintu minar radha. Anak perempuan sesusuan. Anak perempuan sesusuan. Maksudnya apa? Wahiyallati radha'at min zaujatika. Yaitu seorang wanita yang dia menyusu dari istri kita, dari istrimu. Ini kita punya istri, ada anak perempuan yang dia menyusu dengan istri kita. Nah, anak perempuan ini menjadi anak kita juga. Anak perempuan kita, anak perempuan sesusuan namanya. Ya, haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi 5 ini ditambah tadi 2 orang yang disebut dalam Al-Quran, jumlahnya ada 7 orang. Nah, 5 orang tadi dalilnya ada di dalam sunnah Nabi SAW. Kata beliau, wa dalilu tahrimi haula'in nisa minas sunnah. Dalil, ya, diharamkannya para wanita ini untuk dinikahi dari sunnah Nabi SAW. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha, haditsnya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, di mana Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innar radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya ar-radha'ah, sususuan itu, tuharrimu, ya, menjadikan mahram ma tuharrimul wiladah, apa yang menjadikan mahram karena sebab kelahiran. Ya, maksudnya begini, saudara sesusuan, ya, itu sama dengan saudara karena senasab. Ya, hukumnya. Nah, saudara, ya, sesusuan itu hukumnya dalam sisi pemahraman sama seperti saudara senasab, saudara kandung, mirip dia dengan saudara kandung kita.
Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu satu hadis. Hadis yang lain, hadis yang kedua, wa hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Hadis Ibnu Abbas. Naam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi binti Hamzah radhiyallahu anha, radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini tentang anak perempuannya Hamzah radhiyallahu anhuma. Naam, di mana Rasulullah mengatakan, ya, innaha la tahillu li, ya, putrinya Hamzah itu tidak halal bagiku. Tidak halal bagiku. Innaha ibnatu akhi, sesungguhnya, ya, dia adalah putri dari saudaraku minar radha'ah, sesusuan. Dia adalah putri saudaraku sesusuan. Nah, maka Nabi mengatakan itu tidak halal karena dia putri dari saudaraku sesusuan. Ya, ini tidak boleh. Wa yuharrimu minar radha'ah ma yuharrimu minar rahim, dan menjadi mahram karena sebab susuan ma yuharrimu minar rahim, apa yang menjadikan mahram dikarenakan rahim, dikarenakan rahim. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, untuk, ya, wanita-wanita yang menjadi mahram kita karena sesusuan ada 7 orang. 2 disebutkan dalam Quran dan 5 disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama yaitu ibu susuan, yang kedua saudari susuan, yang ketiga anak, ya, dari saudara laki-laki sesusuan, yang keempat anak perempuan dari saudari sesusuan, yang kelima paman atau bibi dari susuan, yaitu wanita yang menyusu, ya, bersama dengan bapak kita. Kemudian yang keenam, ya, bibi susuan, ya, ini dari jalur ibu, yang mana dia menyusu bersama dengan ibu kita. Dia dengan ibu kita saudari susuan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah putri susuan. Putri susuan, anak perempuan susuan, yaitu ketika wanita tersebut menyusu dengan istri kita, maka anak perempuan itu menjadi anak susuan kita. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Maka dengan ini selesai pembahasan terkait dengan mahram yang sifatnya mu'abbad, selama-lamanya. Ya, ada 3, mahram karena nasab, kekerabatan, mahram karena musaharah, karena jalur pernikahan, dan yang ketiga karena radha'ah, yaitu karena susuan. Kemudian yang kedua, nah, tadi itu jenis yang pertama, ya, mahram yang sifatnya selama-lamanya. Nah, kalau yang kedua ini al-qismus tsani al-muharramat taqitan, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi menjadi mahram kita, ya, tapi sifatnya taqitan, sementara waktu, ya, terbatas pada waktu tertentu. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Bisa jadi, ya, ketika suatu keadaan menjadi halal untuk dinikahi. Nah, tapi karena suatu kondisi yang lain dia haram untuk dinikahi, tidak boleh. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, yuharramu taqitan iddatu nisa'in yumkin taqsimuhunna ila nau'aini. Ya. Diharamkan dengan berbatas waktu beberapa orang wanita untuk dinikahi, yang bisa kita bagi menjadi 2 bagian. An-naul awal, bagian yang pertama, ma yuharramu min ajlil jama', yang diharamkan dikarenakan mengumpulkan atau penggabungan. Akan kita jelaskan nanti. Yang kedua, an-naul tsani maka tahrimuhu li'arid, yang mana dia diharamkan karena, ya, suatu sebab tertentu, ya, karena faktor tertentu. Juga akan kita jelaskan insyaallah. Jenis yang pertama, bagian yang pertama, an-naul awal ma yuharrimu min ajlil jama'. Ma yuharramu min ajlil jama'. Apa yang diharamkan karena pengumpulan. Apa maksudnya? Nah, kata beliau al-jam'u bainal ukhtaini,
mengumpulkan antara dua orang yang bersaudara, dua wanita yang bersaudara. Ini haram. Ya. Kita menikahi dua orang wanita yang bersaudara sekaligus. Sawaun kanata minan nasab atau minar radha. Baik ya, dia bersaudara karena senasab, saudari kandung, atau dia bersaudara karena sesusuan. Ini haram dinikahi. Ya, seorang laki-laki misalnya menikah dengan seorang wanita, dua orang adik kakak, yang mana mereka bersaudara. Ini diharamkan untuk dinikahi. Naam. Wasawaun aqdu alaiha aqada alaiha ma'an au mutafarriqan. Baik dia mengikat akad dengan kedua-duanya yang bersaudara tadi sekaligus, dia nikahi sekaligus dua orang, adik dan kakak tadi, atau terpisah, dia nikahi adiknya dulu baru kakaknya, atau kakaknya dulu baru adiknya. Semuanya diharamkan, tidak boleh. Ya, liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 23. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, diharamkan kamu mengumpulkan dua orang yang bersaudara untuk dinikahi. Ya. Nah ini tidak boleh. Nah, maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya misalnya kita sudah menikahi seorang wanita, maka saudarinya dia haram untuk kita nikahi. Ya, tapi berbatas waktu maksudnya. Maksudnya begini, ketika misalnya wanita istri kita ini meninggal, ya, maka barulah dibolehkan untuk kita menikahi saudarinya. Ya, tapi selama dia masih hidup, maka tidak boleh untuk menikahi saudarinya. Nah, inilah maksudnya diharamkan terbatas waktu, berbatas waktu. Ya, kalau misalnya wanita yang dia nikahi ini, ya, sudah meninggal, atau misalnya dia cerai, boleh bagi dia untuk menikahi adiknya atau menikahi kakaknya. Nah, inilah maksudnya mahram berbatas waktu tadi, ta'qitan. Ya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, al-jam'u bainal mar'a wa ammatiha. Ya, mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya. Ya. Jadi ada seorang wanita kita nikahi bersama bibinya dia, bibi kandungnya. Ini juga tidak boleh. Wa bainal mar'a wa khalatiha, atau menikahi seorang wanita bersama khalahnya, bibi dari jalur ibunya. Wa bainal mar'ah wa binti ukhtiha, atau menikahi seorang wanita dengan anak perempuan saudarinya, ya, anak perempuan saudarinya atau keponakannya. Kita nikahi wanita itu dengan keponakannya dia, enggak boleh. Au binti akhiha, atau keponakannya dari jalur saudara laki-lakinya. Au binti beniha, ya, atau anak perempuan dari anak laki-lakinya, cucunya dia, enggak boleh. Mengumpulkan antara dia kita nikahi dengan cucunya sekaligus. Au bintu ibnatiha, atau anak perempuan dari anak perempuannya, cucu perempuannya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, kata beliau, al-qaidatu huna, kaidahnya di sini, annal jam'a yuharramu baina kullin min imra'ataini law furidat ihdahuma dzakaran lama jaza lahu ay yatazawwajal ukhra. Ya, kata pengarang di sini bahwa yang menjadi kaidah dalam permasalahan ini, bahwa mengumpulkan seperti tadi, menggabungkan dua wanita seperti tadi diharamkan, ya, baina kullin minam ra'ataini, antara dua orang wanita tersebut, yang seandainya, ya, seandainya kita berandai-andai, misalnya salah satu dari dua orang wanita tersebut adalah laki-laki, maka tidak boleh bagi laki-laki tersebut untuk menikahi wanita itu. Ini kaidahnya. Nah, sehingga dari sana tidak boleh untuk menikahi dua orang wanita yang bersaudara, atau seorang wanita bersama bibinya, wanita bersama keponakannya, wanita bersama anaknya, atau bersama cucunya, dan seterusnya. Ini dari perkara yang tidak diperbolehkan. Mana dalilnya tidak boleh? Dalil dzalika hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh menikahi wanita yang digabungkan dengan bibinya dia, atau menikahi seorang wanita dengan khalahnya dia, bibi dari jalur ibunya. Ini tidak boleh, dan haditsnya muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, juga hadisnya Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW naha, bahwa Rasulullah itu melarang antung kahal mar'atu ala ammatiha, ya, untuk wanita itu dinikahkan na'am bersama bibinya, walal amma ala binti akhiha, tidak pula seorang bibi, ya, bersama dengan anak perempuan dari saudara laki-lakinya, ya, maksudnya keponakannya, tidak boleh. Bibi dengan keponakan langsung dinikahi, tidak boleh. Walal mar'a ala khalatiha, demikian pula wanita dinikahi dengan khalahnya dia. Walal khalah ala binti akhiha, atau seorang bibi dari jalur ibu dinikahi bersama dengan keponakannya, binti ukhtiha, ya, anak perempuan dari saudari perempuannya. Wala tunkahul kubra ala sugra. Nah, kemudian kata Nabi, dan tidak boleh dinikahi, ya, kakak perempuan bersama dengan adik perempuannya, dua orang bersaudara yang tadi kita sebut. Wala sugra alal kubra, atau dinikahi adik perempuannya dulu baru kakak perempuannya dinikahi. Ini tidak diperbolehkan. Dan hadisnya tadi riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata pengarang di sini, kama ajma'al ulama ala hadat tahrim, sebagaimana ulama telah bersepakat akan pengharaman ini. Tidak boleh kita menggabung dua orang wanita, yang mana dua orang wanita ini, ya, dia bersama dengan saudarinya, atau bersama bibinya, atau bersama anak perempuannya, keponakannya, dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Itu jenis yang pertama, ya. Jenis pertama yang diharamkan dengan terbatas waktu. Yang kedua, an-nau'u tsani ma kana tahrimuhu li'arid. Ya. Yang diharamkan dinikahi karena faktor tertentu. Siapa saja mereka? Yang pertama, yuharramu tazawwujul mu'taddah minal ghair. Diharamkan menikahi wanita yang masih mengalami atau masih berada di masa iddah. Nah, kalau wanita masih berada di masa iddah, tidak boleh dinikahi. Ya, entah itu iddah karena talak atau iddah karena suaminya meninggal. Nah, mana dalilnya tidak boleh? Surat Al-Baqarah 235. Allah berfirman, "Wala ta'zimu uqdatan nikah." Jangan kalian berazam, bertekad kuat untuk melakukan akad nikah dengan seorang wanita yang masih di masa iddah, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai selesai iddahnya, sampai berakhir masa iddahnya. Nah, baru boleh untuk dinikahi. Kalau masih di masa iddah, tidak boleh dinikahi. Nah, yang kedua, ya, haram dinikahi karena faktor tertentu. Yuharramu tazawwuju min man talaqaha thalathan hatta yata'aha zauj ghairihi. Diharamkan menikahi seorang wanita yang merupakan istrinya, tapi dia sudah talak 3. Haram untuk dinikahi kembali sampai, ya, mantan istrinya tersebut yang sudah ditalak 3 menikah dengan laki-laki lain dan sudah melakukan hubungan badan, baru bercerai, baru laki-lakinya yang pertama, suami pertamanya, boleh menikahi istrinya tadi. Nah, ini kalau dia sudah talak dengan talak 3. Nah, binikahin sahihin, dia menikah dengan laki-laki yang lain tadi, awalnya menikah dengan sahih, bukan nikah pura-pura. Nggak boleh misalnya, ya, karena dia ingin kembali dengan istrinya, dia suruh orang lain, coba nikahi istri saya, supaya nanti setelah kamu nikahi, kamu cerai, lalu saya nikahi kembali. Ini nggak boleh. Harus nikah serius, ya, dan sudah melakukan hubungan badan, baru cerai misalnya, baru boleh dinikahi lagi, ya. Kenapa tidak boleh? Liqaulihi ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 230. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairah." Dan apabila dia mentalaknya, maka tidak halal baginya setelah itu sampai dia wanita tersebut menikahi laki-laki suami yang lain. Nah, kalau baru cerai, baru boleh untuk dinikahi. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, yuharramu tazawwujul muhrimah. Diharamkan menikahi wanita yang sedang ihram. Hatta tahilla min ihramiha, sampai dia lepas dari ihramnya, tahallul, sudah tahallul. Nah, baru boleh dinikahi. Masih ihram untuk haji atau umrah, tidak boleh.
Dalilnya di hadits Utsman radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhtub. Tidak boleh menikahi atau seorang yang ihram menikah dan tidak boleh untuk dinikahkan atau menikahkan dan tidak boleh untuk melamar. Ya, karena dia sedang ibadah ihram, tak boleh untuk menikah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, yuharramu tazawwujul kafir bil mar'atil muslimah. Diharamkan menikahi ya, seorang kafir ya, menikah dengan seorang wanita muslimah. Orang kafir menikah dengan wanita muslimah haram hukumnya, tidak boleh. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah 221. Allah berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Dan jangan kalian menikahkan seorang wanita muslimah dengan orang musyrik sampai mereka beriman. Tak boleh. Kemudian yang kelima, wa yuharramu 'ala ar-rajulil muslim ayatazawwajal kafirah illal kitabiyah. Haram seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafir kecuali ahli kitab. Nah, kalau ahli kitab boleh laki-laki muslim menikahinya. Nah, fayajuzu lahu ayatazawwaja biha. Boleh seorang wanita, seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Mana dalilnya? Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian nikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Ini larangan secara umum. Larangan ini ditaksis dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat kelima, pembolehan menikahi wanita ahli kitab. Allah berfirman, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Dan halal menikahi wanita-wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahli kitab sebelum kalian. Ya, yakni fahunna hilun lakum. Mereka menjadi halal bagi kalian. Nah, jadi wanita atau wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir yang mana saja, baik ahli kitab atau selain ahli kitab. Kalau laki-laki muslim boleh atau tidak boleh menikahi wanita kafir kecuali ahli kitab, baru boleh dinikahi. Wanita ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasara boleh untuk menikahinya. Pembolehan di sini bukan sifatnya kewajiban atau anjuran ya. Bukan artinya dianjurkan kita menikahi wanita kafir, wanita Nasrani, enggak. Tentunya kita memilih yang terbaik. Tapi kalau dalam hukum syariat boleh atau tidak, kita katakan boleh berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang kelima tadi. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam, yuharramu 'alal hurril muslim ayatazawwajal amah al-muslimah. Diharamkan laki-laki muslim yang merdeka untuk menikahi wanita ya, muslimah tapi dia budak. Ya, yang mana hal tersebut budaknya orang lain. Budak perempuan itu budaknya orang lain. Illa idza khafa 'ala nafsihi. Kecuali kalau dia mengkhawatirkan dirinya az-zina, jatuh dalam perbuatan zina, walam yakdir ala mahril hurrah, dan dia tidak mampu untuk memberikan mahar kepada wanita merdeka, tidak punya uang dia. Au thamanil amah, atau dia tidak mampu untuk membeli seorang budak wanita. Fayajuzu hina idin tazawwujul amah al-muslimah. Maka ketika itu boleh hukumnya menikahi seorang budak muslimah yang bukan budaknya dia ya. Kalau budaknya dia nanti akan datang pembahasannya. 6. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 25. Wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu minkum di antara kalian taulan ya, tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan ayyangkihal muhsanat, untuk menikahi wanita-wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatannya, al-mu'minat, dari kalangan wanita-wanita yang beriman, famimma malakat aimanukum ya, maka dari budak-budak yang dimiliki, min fatayatikum, dari gadis-gadis kalian al-mu'minat yang dia beriman. Ini boleh menikahi budak muslimah yang beriman kalau memang sifatnya darurat. Dan ini diteruskan sampai firman Allah Ta'ala, dzalika liman khasyal anata minkum. Ini. Dan hal tersebut kata Allah bagi siapa yang mengkhawatirkan al-anat, terjerumus dalam perbuatan zina di antara kalian.
baru boleh menikahi wanita budak. Asalnya seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita yang budak. Nah, ini permasalahan kalau ada wanita budak. Tapi sekarang ini di zaman kita ini tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Nah, yang ketujuh, ya, yuharramu 'alal 'abdil muslim ayatazawwaja sayyidataha atau sayyidatahu. Diharamkan bagi seorang budak muslim, budak laki-laki, untuk menikahi tuannya, ya, tuannya atau puannya, karena dia perempuan. Tuannya adalah perempuan, sayyidah, ya. Tidak boleh budak laki-laki menikah dengan tuannya, yang merupakan tuannya ini adalah seorang wanita merdeka. Kenapa? Li'annal ulama ajma'u, karena ulama bersepakat ala dzalik, akan haramnya hal tersebut. Walil munafati baina kauniha sayyidatahu wa kaunihi zaujan laha. Dan karena ada pertentangan antara, ya, kondisinya dia sebagai seorang tuan wanita dan suaminya, ya, budak laki-laki, kan bertentangan. Karena budak itu disuruh-suruh. Kalau budak ini menjadi suami dari wanita merdeka, maka suami kan pada dasarnya dia berhak untuk memerintah istrinya. Ini bertentangan. Nah, maka karena hal tersebut tidak boleh seorang budak muslim laki-laki menikah dengan tuannya, ya, yang merupakan seorang wanita merdeka. Karena ada pertentangan hal tadi. Ini juga jikalau ada perbudakan. Dan di zaman kita ini tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Nah, adapun pembantu, yaitu pembantu rumah tangga, ya, itu bukanlah seorang budak. Kemudian yang kedelapan, yuharramu 'ala sayyid ayatazawwaja mamlukatahu. Diharamkan bagi seorang tuan, ya, seorang laki-laki merdeka, untuk menikahi seorang budak. Budaknya sendiri, mamlukatihi. Tidak boleh menikahinya, ya. Tapi tidak boleh menikahinya, tapi boleh mencampurinya, ya. Karena budak itu tidak perlu dinikahi, ya, dalam Islam. Dia boleh untuk langsung dicampuri tanpa dinikahi. Kenapa? Li'anna aqdal milk min aqdin nikah. Karena akad kepemilikan dengan budak ini, ketika kita ambil dia sebagai budak kita, budak wanita, maka itu bahagian dari akad nikah. Nih, kalau misalnya seorang laki-laki merdeka, dia punya budak wanita, ya, budak wanita ini tanpa dinikahi kita langsung bisa mencampuri dia, ya, mencampurinya. Kenapa? Karena ketika kita sudah membelinya, maka berarti itu sama dengan akad nikah dengan dia. Maka tidak perlu lagi dinikahi, bahkan tidak boleh untuk dinikahi. Jelas ini? Nah, ini kalau itu budaknya dia. Tapi sekali lagi ini masalah perbudakan yang sudah tidak ada lagi di zaman kita. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada al-mas'alatu ats-tsamina. Ternyata ada masalah yang ke-8. Inilah yang terakhir. Nah, hukmu nikahil kitabiyah. Hukum menikahi wanita ahli kitab. Ini yang tadi sempat kita singgung, ya, seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab yang dimaksud adalah wanita dari kalangan Yahudi dan wanita dari kalangan Nasara. Kata beliau, laqad abahal islamu nikahal harair min ahlil kitab. Islam membolehkan menikahi wanita-wanita yang merdeka dari kalangan ahli kitab. Oh, kok bisa begitu? Dalilnya, ada dalilnya dalam Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala liqaulihi Ta'ala di surat Al-Maidah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Di hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Makanannya ahlul kitab itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian juga halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Demikian pula wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang yang beriman halal, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahli kitab juga halal bagi kalian. Nah, idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kalian telah memberikan dan menyerahkan mahar-mahar kepada mereka. Ini dalil menunjukkan bolehnya. Wa qad ajma'al ulama, kata pengarang, dan telah bersepakat ulama ala jawazi nikahi nisa'i ahlil kitab,
akan bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Jadi ulama ijma sepakat bolehnya. Nah, kalau wanitanya kafir bukan ahli kitab, misalnya wanita Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan agama-agama yang lain, ya, penyembah berhala, maka tidak boleh untuk dinikahi, untuk menikah dengan wanita yang seperti itu. Yang ada keringanan ahli kitab saja, Yahudi dan Nasara. Tapi ingat sekali lagi jamaah sekalian, pembolehan ini bukan artinya anjuran. Bukan artinya kita dianjurkan menikahi wanita ahli kitab. Bukan. Kita hanya berbicara dari sisi hukum boleh atau tidak. Kalau yang dianjurkan, kita dianjurkan menikahi wanita muslimah yang baik-baik, yang berakhlak, tentunya, ya kan? Nah, itu yang dianjurkan. Tapi wanita ahli kitab boleh saja untuk dinikahi. Kalau tanya boleh, boleh. Dan disebutkan ada beberapa riwayat, sebagian sahabat menikahi wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasara. Nah, dan itu pun disyaratkan oleh para ulama, jangan sampai dia terbawa dengan agama istrinya yang merupakan ahli kitab. Kalau dia bisa terbawa, haram nikah dengan mereka. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada syarat-syarat yang disebut oleh para ulama. Baik, kemudian kata beliau terakhir, wa yuqsadu bi ahlil kitab, yang dimaksud dengan ahli kitab alladzina yajuzu nikahu nisaihim, yang boleh untuk menikahi wanita-wanita mereka ahlut Taurah wal Injil, yakni orang-orang yang punya kitab Taurat dan punya kitab Injil. Nah, itulah yang tadi katakan, kalau ahlut Taurat Yahudi, ahlul Injil adalah Nasara. Ya, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang, kata para ulama tidak ada perbedaan. Ya, sebagian orang mengatakan, oh itu beda ahlul kitab yang dulu, tidak sama dengan ahli kitab di zaman sekarang. Kata para ulama, sama ahlul kitab yang dulu maupun ahlul kitab di zaman sekarang itu sama-sama boleh untuk dinikahi dari sisi kebolehan. Liqaulihi ta'ala, ya, berdasarkan ayat dalam Al-Quran, antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Nah, kalian berkata sesungguhnya diturunkan Alkitab kepada dua kelompok sebelum kita. Nah, yaitu kepada Yahudi dan kepada orang-orang Nasara. Ini yang disebutkan di surat Al-An'am ayat 156. Ya, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai sudah pembahasan terkait dengan bab yang pertama ini, ya. Kita sudah selesaikan terkait dengan mahram-mahram kita siapa saja, ya, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ingat ya, mahram itu wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, itu pemahamannya. Nah, dan telah kita bahas, ya, terkait dengan masalah yang ke-8, yaitu hukum menikahi wanita ahli kitab bagi seorang laki-laki. Kalau seorang wanita muslimah tidak boleh menikahi hatta laki-laki ahli kitab. Ya, hatta laki-laki ahli kitab tidak boleh. Jelas ini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita masuk, ya, pada pembahasan bab yang kedua tentang masalah hukum-hukum seputar mahar. Hukum-hukum seputar mahar. Nah, demikian saja. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Wallahu alam. Demikian kajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.